Ini emang layarnya kecil gini Kak yang Apa? layarnya kayak gini emang. Nanti Windows Smart ini di anu ya gitu. Bukan balik. Aska mau mie buat ini ya, mie yang tidak instan. Iya, Bapak Ibu, kita mulainya 3 menit lagi ya, sambil menunggu yang lain. Ini pada karo arep melu rapat RT apa rapat kelurahan gitu ya. Melu rapat RT wae Pak ya. Kemudian di official emailnya. Oh, dua rapat kok bersama. Lah kok rame aja? Dia bukannya Sama perlu dirapat juga. Oh, dua bersamaan dua. Enggak enak. Keselak coklatnya Pak Dekan ini lah jen untuk ya Allah. Yang mana? Untuk oleh saka Malaysia ini sama Pak Dekan Etika. Roadmap dari Dirasanya malah keselak. Bisa rasanya.
nggak dibagi-bagi ke kita sih, Pak? Kurikulite. Biar nggak keset dibagi harusnya, Pak. Iya harusnya. Tak bagi suaranya Pak ya. Ya mungkin Bapak Ibu perlu ketahui ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah bergabung 31. Nah, mungkin kita mulai saja untuk mengefisienkan waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen dan sudah hadir di depan layar kita. Yang saya hormati Bu Kaprodi, Bu Indah, dan rekan-rekan tim kurikulum Prodi Informatika. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan satu workshop khusus untuk pendampingan pengisian nilai OBE. Namun sebelum acara dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, bersilahkan. Baik, mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan berkah atas kesibukan kita. Tidak hanya bernilai sibuk saja, tapi bernilai ibadah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti acaranya kita bagi menjadi 2 acara inti. Yang pertama, paparan atau arahan dari Ibu Kaprodi, kemudian yang sesi berikutnya adalah sharing pendampingan pengisian nilai OBE oleh Pak Arifianto insya Allah dan tim nanti akan dipandu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, menginjak acara yang pertama, Ibu Winda, waktu dan tempat saya persilahkan. Bu. Terima kasih Pak Ahwaru. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih yang terhormat Bapak Arif Akbarul Huda selaku Prodi Informatika, kemudian teman-teman tim pengembang kurikulum Prodi Informatika dimasuk di dalam tim pendidikan dan pengajaran, kemudian Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di semester ganjil 2022-2023. Pak, mohon maaf, ini terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk join di acara kami sosialisasi penilaian mata kuliah sesuai dengan kurikulum informatika yang berbasis pada OBE. Ini pas barengan ya dari acaranya dengan LPPM, tapi alhamdulillahnya semuanya online. Jadi saat ini kelebihan saat ini ya manfaat dari COVID nih, jadi kita bisa menghadiri banyak agenda di satu waktu gitu ya. Nanti bisa mungkin kalau misalnya ada yang terlewat nanti bisa menyimak melalui recording, nanti akan kami share setelah acara ini berlangsung. Jadi Bapak Ibu mohon izin saya akan mensosialisasikan gitu penilaian yang sudah disusun oleh teman-teman tim pengembang kurikulum bahwa saat ini Prodi Informatika itu telah menerapkan
kurikulum kok gemai, Mbak. Maaf. Suaranya feedback. Saya lanjutkan. Saat ini informatika itu telah menerapkan kurikulum yang berbasis OBE, bahwa kita tahu bahwa ini dari dulu ya, jadi dari dulu terjadi gap yang sangat jauh gitu antara kebutuhan industri dan juga perguruan tinggi. Gimana kalau industri itu mengharapkan kompetensi dari calon pekerja gitu ya. Kemudian kalau di PT itu kita mengeluarkan adanya ijazah yang itu mungkin sampai saat ini kita belum mengukur nih kompetensinya sejauh mana. Tuh. Nah, kalau di kompetensi itu seharusnya ya mengukur mahasiswa itu bisa apa. Sedangkan yang ijazah yang dikeluarkan itu kan saya sudah belajar apa gitu ya, mahasiswa sudah belajar apa. Nah, maka keluarlah ini konsep kurikulum ya, ini bukan menginduk pada siapa menterinya ya, tapi ini adalah sistem pendidikan yang sekarang sedang dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis OBE atau outcome based education. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, sangat gencar lagi di 1 tahun terakhir ini. Nah, dasar hukum penyusunan kurikulum ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya, tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dan juga menurut peraturan rektor. Pak Uyo. Frekuensinya Pak Uyo bocor. Lanjut. Dan juga peraturan rektor nomor 4 ya tentang kurikulum sarjana, pendidikan sarjana dan juga diploma, yang di dalamnya adalah tentang perubahan kurikulum. Jadi perubahan kurikulum di informatika itu tahun 2017 ya beralih, kemudian berhabis tahun 2021. Nah, ini kita lakukan lagi perubahan yang sekarang memang diwajibkan untuk merujuk pada menggunakan pendekatannya adalah outcome based education. Ya, di situ capaiannya adalah mampu merancang kurikulum pendidikan tinggi yang nantinya mendukung kegiatan MBKM ya, sesuai dengan level KKNI dengan pendekatan OBE. KKNI di sini nanti sesuai dengan jenjang yang level 6 ya, sarjana. Nah, ini kita harus diwajibkan gitu, sehingga seperti yang kita ketahui saat ini informatika juga akan habis akreditasinya, sudah perpanjangan. Itu juga di dalamnya ada penilaian ya terkait pemenuhan capaian itu. Jadi kegiatan hari ini harus kita lakukan gitu ya, agar siklus OBE ini kita bisa tunjukkan nantinya di akreditasi. Kemudian apa sih sebenarnya itu OBE ya, tadi sistem pendidikan yang menekankan pada siswa itu bisa sudah melakukan apa yang bisa dikuasai oleh siswa gitu ya di akhir proses pembelajarannya. Kemudian karena harus ada implementasi OBE ini, maka kita perlu restrukturisasi dari kurikulum, kemudian pengajaran dan pembelajarannya, serta penilaian dan praktik pelaporannya. Ini saat ini sudah kita rangkaian hari ini itu merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, di mana kita sudah start itu sejak tahun 2020 untuk memulai perubahannya, tapi saat itu memang belum ada panduan tentang sebenarnya buku kurikulum itu yang seperti apa sih gitu. Jadi alhamdulillahnya ini Fakultas Ilmu Komputer ya di bawah Pak Dekan itu gercep gitu. Pak Dekan mengundang narasumber yang memang berkompeten di bidangnya ya dalam OBE dari Aptikom, itu membimbing kami untuk bagaimana menyusun kurikulum yang berbasis OBE. Yang ini kita implementasikan di tahun 2021 sebenarnya. Cuman panduan buku kurikulumnya itu baru terbit di 2022, sehingga kami baru berani ini mensosialisasikan ke Bapak Ibu dosen. Sebelumnya memang sudah kita sosialisasikan, tapi ke koordinator mata kuliah sudah kami sosialisasikan sampai ke tahap perumusan RPS gitu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen ini kita sosialisasikan di tahun 2023. Oke. Kemudian tadi prinsip dari OBE sendiri adalah kalau dulu semua pusatnya
kepada dosen. Gitu ya. Nah, sekarang pada OBE ini pendekatannya adalah tentang mahasiswa atau lulusan itu dapat apa itu dari proses pembelajaran. Jadi fokusnya kepada siswa. Jadi siswa yang lebih aktif ya, kebanyakan diskusi gitu ya. Kemudian tahap penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh Prodi tadi sejak tahun 2020 ya, kami melakukan kajian, kemudian kita melibatkan dari stakeholder, baik dari ahli, dari pakar ya, dari dosen, itu untuk merumuskan profil lulusan. Nah, dari profil lulusan, kemudian pada capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, kemudian struktur kurikulum, ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 sampai di 2021. Ya, ini disusun oleh Prodi melalui tim pengembang kurikulum ya, di bawah tim pendidikan dan pengajaran. Nah, sampai struktur kurikulum ini ya sudah terbentuk gitu ya. Untuk tahun 2021 sudah bisa diakses juga di webnya Informatika. Untuk OBE sendiri tadi mengedepankan capaian pembelajaran lulusan ya, yang harus ada di dalam buku kurikulum gitu. Selain profil lulusan, kemudian kita juga harus menetapkan capaian pembelajaran lulusan gitu. Kemudian nantinya sampai ke capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah sudah disusun gitu ya, agar tidak lepas dari capaian pembelajaran lulusan dan juga profil lulusan yang sudah ditetapkan, bahwa profil lulusan itu kan harus mendukung visi keilmuan dari Prodi Informatika. Ya, biar nggak lepas. Jadi kalau dulu kan belum ada ya pengukuran terhadap sejauh mana mata kuliah ini mensupport profil yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Nah, ini saat ini harus disusun secara rinci gitu, sehingga nanti dari profil lulusan itu di breakdown ke CPL, kemudian dari CPL di breakdown lagi ke CPMK yang nanti dititipkan ke beberapa mata kuliah gitu ya. Kemudian nanti Prodi dan juga koordinator ini, nanti koordinator memilih CPMK mana sih yang akan sesuai gitu dengan mata kuliahnya, dan juga nanti membreakdown lagi ke dalam sub CPMK-nya. Nah, untuk menilai ketercapaian dari profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, itu kita harus mengukur ya dari SCPMK-nya, kemudian nanti ditarik ke CPMK, sehingga nanti dari CPMK ini bisa mensupport berapa persen untuk ke CPL. Jadi ada pengukuran kan, ini nanti masuk juga di dalam salah satu kriteria borang akreditasi, ditanyakan seberapa capaian dari pembelajaran CPL-nya itu ditanyakan gitu. Sehingga ini kita butuh nantinya assessment ya, penilaian yang di sini melibatkan ini dosen ya yang di garda depannya gitu. Jadi dari assessment ini kita harapkan nanti dosen bagi tugas gitu ya, setelah Prodi menyusun kurikulumnya, kemudian bersama koordinator itu kita tentukan capaian mata kuliah dan sub capaian mata kuliahnya gitu, kemudian nanti di-share ke dosen untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan template yang sudah kami berikan nantinya. Kemudian nanti setelah dapat assessment, maka berikutnya adalah Prodi melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian CPL yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Nanti masing-masing mahasiswa. Oh, ini blur. Nah, ini buku kurikulum dari Prodi Informatika yang bisa diakses di Informatika Amikom ICID. Kemudian profil lulusan yang sudah ditetapkan Informatika ya, ada 4 profil lulusan, di mana profil lulusan ini nanti akan di breakdown ke dalam capaian pembelajaran lulusan, dan profil lulusan ini nantinya harus mensupport ya, harus merujuk pada visi dari Informatika, yaitu tahun 2025 itu menjadi program studi unggulan dunia dalam bidang informatika dan ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship. Nah, ini mohon doa,
support dari Bapak Ibu sekalian ya untuk mencapai visi dari informatika. Kemudian dari profil lulusan tadi itu kita breakdown lagi ke dalam capaian pembelajaran lulusan. Jadi agar sesuai dengan jenjang KKNI level 6 di sarjana. Yang dimana setiap CPL ini harus ada unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Ada 12 capaian pembelajaran lulusan yang ada di Prodi Informatika, yang masing-masingnya nanti akan mensupport ya di bagian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, serta sikap. Kemudian dari profil lulusan CPL tadi, dari 12 CPL tadi akan di breakdown lagi ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini salah satu contohnya, misalnya CPL 05, tadi CPL 05 itu dia masuk di dalam keterampilan khusus ya. Di mana di sini nanti dari CPL 05 ini akan disupport oleh CPMK 15 sampai CPMK 18. Yang masing-masing CPMK ini akan dititipkan ke dalam beberapa mata kuliah. Gitu. Nah, ini melibatkan koordinator karena koordinator yang paham gitu ya, sehingga nanti koordinator memilih CPMK ini sudah dilakukan ya oleh koordinator. Terima kasih Bapak Ibu koordinator yang sudah bekerja sama untuk memilihkan ya, nanti mengkaitkan gitu mata kuliahnya dengan CPMK yang sudah dimiliki oleh prodi. Nah, ini nanti tertuang di dalam RPS. Kemudian berikutnya bagan kurikulum yang juga sudah disajikan dalam buku kurikulum ya di web informatika juga bisa diakses. Nah, kemudian untuk bagian assessment, bagaimana sih cara menilai nanti agar mahasiswa itu lulus ya dikatakan sudah melampaui ya CPL-nya, bisa mencapai CPL-nya gitu ya, dari dinilai dari sub CPMK-nya, kemudian ditarik ke dalam CPMK, kemudian nanti akan kita formulasikan ya di prodi untuk nanti dinilai ke CPL-nya. Nah, dalam melakukan asesmen nanti yang dilakukan oleh dosen, ini harus mengacu pada kurikulum yang sudah di-publish ya untuk kurikulum informatika tahun 2021. Nah, di mana nanti CPL, CPMK, dan sub CPMK serta teknik penilaiannya bagaimana itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari RPS yang sudah disusun ya oleh koordinator mata kuliah. Ya. Di sini bisa diakses, ini salah satu contohnya. Ya, terlihat ya. Belum ya. Oke, ini contoh RPS-nya, ya di mana contohnya ini untuk mata kuliah PIK. Di sini ada CPL-nya, CPL dari mata kuliah PIK itu mensupport nantinya ke CPL 7, 9, dan 8. Jadi tiap mata kuliah itu harus ada unsur ya sikap, keterampilan umum, dan juga pengetahuan atau salah satu pengetahuan atau keterampilan khususnya. Kemudian CPMK yang dipilih ya ini oleh Ibu koordinator ya. Ini ada CPMK-nya, kemudian di breakdown ke dalam sub CPMK-nya. Nah, nanti masing-masing sub CPMK ini harus diukur ya. Sehingga kata-kata di sini juga harus bisa untuk dilakukan pengukuran. Nah, menggunakan teknik penilaiannya. Kemudian nanti di sini ada tabel ya, nanti support setiap CPMK ini mensupport ke CPMK yang mana, kemudian nanti agar bisa diolah oleh prodi selanjutnya untuk melihat pemenuhan dari CPL-nya. Ini kemudian berikutnya untuk proses perkuliahan dan juga asesmen itu kita mengacu pada RPS yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu koordinator. Ya, harus mengacu di tiap pertemuan itu sudah harus sesuai dengan
apa yang tertulis di RPS ya tiap pertemuannya. Ya, kemudian ini juga kemarin di presensi itu kan juga sudah muncul nggih untuk apa namanya topik ya subtopik. Nah, itu kan juga merujuk pada RPS ya biar enggak lari dari sana. Nah, kemudian mengapa kita harus ya merujuk pada itu RPS ya karena semuanya sudah diatur ya di standar proses pembelajaran dan juga standar penilaian pembelajaran yaitu ada di STSFIK 003 dan juga 004 di mana kita harus melakukan proses pembelajarannya itu harus mengukur sub CPMK yang nantinya akan ditarik ke dalam CPMK-nya. Nah, bagaimana cara menilainya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan template penilaiannya pada platform Orbit yang sudah disusun oleh tim. Nanti mungkin Bapak Arifianto yang akan melanjutkan bagaimana cara mengisi penilaian yang ada di Prodi Informatika. Jadi, mungkin langsung bisa dilanjutkan oleh Pak Arifianto. Dari saya cukup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti untuk diskusi bisa di akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda atas arahannya. Nah, sebentar lagi saat-saat yang dinantikan ini bagaimana sih teknis penilaiannya. Tapi sebelum ke sana, saya mohon izin untuk share screen dulu Bu Winda dan Pak Arifianto dan Bapak Ibu dosen. Saya akan coba menunjukkan bagaimana ending. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di web informatika itu sudah tersedia sebuah tools ya, bisa diakses di menu layanan, kemudian simulasi nilai. Layanan, kemudian simulasi nilai. Ini sengaja kami create untuk menunjukkan ke mahasiswa bahwa in the end akhirnya teman-teman mahasiswa harus bisa menyelesaikan misinya memenuhi CPL. Bagaimana caranya? Ini diambil dari Pak, datanya screen-nya dari belum muncul, Pak. Belum oke, muncul. mohon maaf. Nah, share, saya ulangi share screen. Tunggu penampakan. Sudah muncul Bapak Ibu? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Oke. Saya ulangi sebentar, di website informatika menu layanan simulasi nilai kami sudah merilis sebuah platform Orbit versi mininya untuk melakukan analisis capaian mahasiswa. Datanya bisa diunggah sendiri oleh mahasiswa sebenarnya. Ini saya ambil sampelnya saja, transkrip nilai mahasiswa. Nah, kemudian di sini akan muncul hasil analisisnya dan termasuk juga analisis capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Winda tadi. CPL P1 sudah berapa persen mereka accomplish atau terpenuhi. Dari 100% berapa persen sih terpenuhi. Nah, angka persentase ini, inilah yang perlu kita generate bersama-sama melalui platform Orbit yang penilaian nanti akan dijelaskan oleh Pak Arifianto. Tapi karena kita ini strateginya peralihan dari existing kurikulum menuju OBE, jadi kita harus bisa menjembatani yang kemarin belum OBE 100%, kita masukin ke platform ini sehingga dari transkrip nilai yang diambil mahasiswa sekarang, yang dimiliki mahasiswa sekarang, kalau dimasukin ke website ini, bisa muncul hasil analisisnya. Ini mata kuliah apa saja yang sudah diambil dan ini grouping ke CPLP-nya. Tools ini juga nanti insya Allah bisa digunakan Bapak Ibu dosen yang kebetulan menjadi wali mahasiswa informatika, sehingga nanti ketika melakukan bimbingan-bimbingan bisa on target sesuai dengan konsentrasi atau capaian-capaian yang belum terpenuhi apa nanti bisa sekaligus diarahkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di halaman layanan simulasi nilai, dan kedepannya kami berikhtiar supaya proses mengcapture hasil capaian pembelajaran ini bisa tersistemasi Bapak Ibu, karena jumlah mahasiswa kita ada banyak sehingga perlu sentuhan-sentuhan teknologi untuk
menarik datanya supaya bisa tersaji dengan mudah dan insight-nya bisa muncul semua. Demikian sedikit hasil yang nanti akan kita tuju ke arah sana. Untuk berproses ke sana, sekarang saatnya akan dipaparkan Pak Arifianto untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Arifianto, monggo. Oke, terima kasih Pak Barul. Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen ya. Saya mau juga sepertinya harus nampilin sedikit slide juga ini Pak. Don, Pak. Oh, maaf Pak. Oke, share screen mana nih? Share screen. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, saya hanya mengulang sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kaprodi dan Pak Sekprodi ya. Nggak salah kejurusannya. Untuk teknis penilaian sebenarnya Bapak Ibu, untuk teman-teman dosen yang sudah menjadi koordinator, kami untuk tetap menggunakan platform Orbit yang sudah kami susun nantinya. Di sini saya sekilas akan sampaikan sebentar untuk proses penilaian. Kenapa kita harus juga memberikan proses itu tadi yang sudah disampaikan Pak Akbarul untuk analisis hasil terakhirnya. Dasarnya tadi sudah disebutin sama Bu Kaprodi. Kemudian tools yang kita pakai nanti ini sudah ada. Nanti Bapak Ibu dosen yang lain untuk tools atau penilaian itu nanti tetap menggunakan RPS yang digunakan oleh Bapak Ibu dosen koordinator yang sudah mengisi pembaruan RPS dan sebagainya. Karena form yang kami siapkan itu sudah jadi satu menjadi RPS yang sudah ada di sudah kami share kemarin. Nah, tautannya ada di sini Bapak Ibu, Informatika Mikrobiologi dengan pembaruan RPS dan soal. Oke. Nanti bentuk halamannya nanti seperti ini, saya tunjukkan sebentar dulu. Nanti tinggal dilihat link RPS-nya di worksheet, setiap mata kuliah sudah ada worksheet-nya masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti semua dosen yang ingin mengisi penilaian, harusnya nanti di dalam RPS-nya sudah ada sheet khusus untuk penginputan nilai mata kuliahnya. Bagi Bapak Ibu yang pengen nantinya pengen tahu penggunaan Orbit ini, Bapak Ibu bisa cek ke YouTube. Nanti kita sudah buatin video tutorialnya, Bapak Ibu tinggal sudah untuk mengikuti untuk bisa menggunakan platform Orbit itu. Baik, saya akan sampaikan ulang dulu kenapa kita penilaian di OBE ini, di mana nanti yang terakhir yang dicapai adalah profil lulusan. Nanti kalau Bapak Ibu tadi agak banyak istilah yang muncul, ada CPL, ada CPMK, ada CPMK. Intinya adalah profil lulusan kita yang sudah ditetapkan oleh teman-teman oleh Kaprodi dan jajarannya. Kita harus kita penuhi semua, di mana profil lulusan nanti akan di breakdown menjadi yang namanya capaian lulusan, capaian pembelajaran lulusan prodi ya, intinya di situ. Di mana nanti CPR itu akan diukur menjadi di breakdown kembali menjadi sub CPMK nantinya, di mana setiap nilai CPMK nantinya akan di breakdown, maaf ini di breakdown ke sub CPMK nantinya. Jadi penilaian terakhir itu ada pada sub CPMK. Jadi kalau saya alurnya seperti ini Bapak Ibu, nanti simpelnya kenapa kok harus ada detail dan sebagainya, karena nanti yang penilaian terakhir itu ada di penilaian terakhirnya ada di SCPMK. Bapak Ibu yang memberikan penilaian terhadap capaian indikator setiap CPM, setiap pertemuan yang sudah Bapak Ibu koordinator berikan. Oh, lali mute ya? Oh sorry. Oh masih benar. Oke, nggak apa-apa. Jadi dari alurnya nanti SCPMK, nanti dari nilai SCPMK itu kami akan mengambil bobot-bobot yang sudah Bapak Ibu berikan, nilai itu menjadi di CPMK-nya. Nanti dari situ kita akan ngambil nilai pemenuhan CPL-nya diambil dari nilai CPMK yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Jadi
perjalanan nilai Bapak Ibu itu masih jauh sebenarnya ya. Ada proses panjang di sana. Di mana kalau saya breakdown untuk informasi aja Bapak Ibu, dosen di sini informatika sudah punya 4 profil lulusan yang sudah ditetapkan, kemudian ada 12 capaian pembelajaran lulusan, kemudian ada 48 CPMK yang nanti akan disebar ke mata kuliah, dan saat ini kami harus menerima nilai sebanyak 1016 sub CPMK yang sudah Bapak Ibu buat di semua mata kuliahnya. Dan ini sepertinya akan berubah di semester ke depan karena biasanya fluktuatif karena ada penyesuaian materi misalnya Bapak Ibu. Nah, tabel isiannya nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Di mana nanti Bapak Ibu hanya mendapatkan tabel form dengan nama seperti ini setiap pertemuan dan seterusnya. Jadi di situ sudah ada keterangan di mana CPMK-nya CPK berapa, SCPMK-nya berapa, pertemuan ke berapa, teknik penilaian yang digunakan dalam pertemuan tersebut apa gitu ya. Penugasan mahasiswanya itu nomor namanya dan keterangannya itu sudah muncul, dan yang terakhir adalah persentase pada teknik penilaiannya. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah membuat ulang karena sudah ada, tinggal digunakan saja. Bapak Ibu tugasnya nanti hanyalah mengisikan NIM nama mahasiswa yang Bapak Ibu ampu serta nilai yang ada gitu ya. Nah, notes-nya di sini mungkin saya buka sebentar gitu. Izin saya switch dulu ke salah satu mata kuliah mungkin. Nah, ini muncul nggak? Muncul. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh, ini mata kuliah metode numerik. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek nantinya, atau mungkin saya dari awal ya, mungkin saya buka informatika aja deh, informatika. Oh, belum nampil tadi Bu? Oh, belum. Mohon maaf, sebentar saya kasih note dulu. Oke, kalau yang ini tuh. Nah, namanya Bapak Ibu dosen, nanti Bapak Ibu silakan pilih mata kuliahnya. Mata kuliah apa yang Bapak Ibu ampu nantinya. Contoh mata kuliah saya itu ada metode numerik, Bapak Ibu tinggal buka aja worksheet-nya. Seperti ini. Baik. Nah, kebetulan kemarin kami sudah menginstruksikan ke seluruh koordinator untuk membuat kopian sheet dari penilaian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di daftar sheet-nya di sini. Paling bawah biasanya sudah ada. Mohon maaf, ini menu saya kelihatan nih di layar. Kelihatan, siap. Nah, di situ ada input nilai 4 SKS ya. Default-nya adalah ini. Tapi jika nanti sudah ada banyak dosen atau ada tim di situ, maka perlu di copy sheet-nya gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti tugas koordinator sebenarnya kemarin. Kalau kebetulan di mata kuliah saya sudah berikan per nama dosen, jadi bisa dilihat di situ. Nah, untuk pengisiannya Bapak Ibu tinggal mengkopikan nama dan NIM mahasiswa yang Bapak Ibu ampu di kelas Bapak Ibu di mata kuliah tersebut. Misalkan kelasnya ada 3 ya, tinggal di copy pastekan sampai ke bawah saja Bapak Ibu. Jadi semuanya. Kemudian kolom yang ada di sini itu sudah muncul otomatis, dan ini sudah disetting oleh koordinator Bapak Ibu. Kemudian bobot dan sebagainya sudah disetting oleh koordinator. Jadi ini bobot ini muncul berdasarkan jumlah dari teknik penilaian yang digunakan di mata kuliah ini. Oke, gitu Bapak Ibu. Kemudian intinya adalah nanti Bapak Ibu memberikan nilai pada setiap pertemuan. Misal di tempat saya di 1 minggu
di minggu pertama itu ada 2 kali pertemuan, yaitu teori dan praktikum. Jadi di tempat saya mata kuliahnya 4 SKS, di situ ada praktikum dan teori. Jadi minggu pertama, pertemuan ganjil itu biasanya adalah teori, pertemuan genap biasanya adalah praktikum di tempat saya nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengisikan poin penilaiannya, di mana note-nya tadi saya kasih note. Note-nya adalah di mana Bapak Ibu rank poinnya adalah 0 sampai 100 nih Bapak Ibu. Enggak ada yang puluhan. Jadi sampai 100, puluhan sampai 100 maksudnya. Satu pertemuan nanti 1 kali penilaian atau asesmen. Jadi tidak ada satu pertemuan yang tidak ada nilainya. Jadi satu pertemuan dalam satu kolom ini Bapak Ibu itu tetap diminta ada proses penilaiannya. Poinnya antara 0 sampai 100. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi formula-formula yang lain, nanti formulanya ada di sebelah kanan. 0 sampai 100. Kemudian notes yang lain adalah perhitungannya nanti sudah muncul huruf angkanya. Jika pemenuhan pertemuan Bapak Ibu, jika pemenuhan pertemuan tidak lengkap, misalnya untuk 4 SKS itu ada 24 ya, B? 24 pertemuan kalau nggak salah. Bentar. 24, benar. 24 kali kok 24? 14. Kalau 2 SKS itu 14 pertemuan ditambah dengan UTS sama UAS. Oke, Bapak Ibu, kemudian untuk 4 SKS nanti 28 ditambah 4 nih. 32. 30 nih. Benar 30 ini untuk 4 SKS. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan setiap pertemuan itu. Nah, gimana jika tidak lengkap pertemuannya? Dimohon untuk Bapak Ibu tetap memberikan nilai. Monggo Bapak Ibu mau memberikan nilai normalisasinya seberapa? Monggo mau diambil dari keaktifan atau yang lain, monggo. Intinya adalah setiap pertemuan tetap harus ada penilaian. Setiap pertemuan tetap harus ada penilaian. Jadi karena kenapa diminta seperti itu? Karena pemenuhan dari setiap SCPMK tersebut itu diambil dari nilai asesmen yang diberikan di tiap pertemuannya. Nah, jika Bapak Ibu melihat RPS-nya nantinya, di setiap pertemuan pasti ada teknik penilaian. Nah, di setiap teknik penilaian pasti ada asesmen. Setiap asesmen ada nilai pengukuran, dan hasil pengukuran itulah nanti yang akan dijadikan parameter untuk mengambil atau kelulusan dari setiap SCPMK, CPMK sampai dengan ke profil lulusan tadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi note yang seterusnya, jika Bapak Ibu nanti ada mata kuliah yang tidak lengkap, nah, boleh mau memberikan nilai default 100 dari kami. Untuk jika Bapak Ibu total pertemuannya tidak memenuhi 14 atau 30 pertemuan, maka harus diberikan nilai. Oke. Boleh 100, di-defaultkan 100 saja jika Bapak Ibu berkenan. Tapi syarat dari kami adalah kami meminta setiap pertemuan itu wajib ada penilaian dan harus ada hasil pengukurannya atau nilainya gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin lebih enaknya mungkin langsung tanya jawab mungkin Pak Barul. Sampai di sini Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif Nianto. Moga Bapak Ibu barangkali yang sudah praktek atau yang baru akan praktek masih bingung bisa membuka-buka sheet-nya dan bisa sharing-sharing dulu. Kami persilahkan. Mas Akbarul, saya Mas Akbarul. Oke Pak, monggo Pak Kusnali. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Saya kira apa yang disampaikan udah bagus banget ya, representasi lah terkait dengan CML yang sesungguhnya ya. Mungkin ini ada satu kasus ya, karena saya yakin beberapa dosen
muaranya belum seperti yang diharapkan oleh Prodi. Misalkan kalau tadi sih yang sama Mas Arifianto bagus lah, maksudnya jika tidak memenuhi kemudian defaultnya 100 mungkin oke lah. Kalau misalkan itu kan setiap pertemuan di teori misalkan, kalau praktikum kan pasti memang setiap minggu pasti ada penugasan ya, laporan untuk yang lain ya. Nah teori kok dilalai ada 1 atau 2 pertemuan yang ternyata memang tidak ada penilaian atau kita belum menilai, itu ntar kira-kira defaultnya berapa ya? Monggo bisa disampaikan, makasih. Terima kasih Pak Kusnawi. Monggo Bu Winda atau Pak Arifianto untuk menanggapi. Oke, Bapak Pak Kusnawi, untuk teori, sudah saya buat. Untuk teori yang mungkin kebetulan tidak, sebenarnya bukan kebetulan tidak ada proses penilaian ya Pak, tapi memang sebenarnya diminta proses penilaian. Tugas itu bisa berbentuk apa saja Bapak. Misalnya tidak harus dibawa pulang, bisa jadi asesmen berdasarkan perspektif misalnya, atau sampling Bapak. Misalnya kayak ditanya siapa nih yang bisa hari ini bisa jawab pertanyaan saya. Salah satu saja bisa menjawab, bisa dijadikan sebagai parameter penilaian, Pak. Itu ada teknik penilaiannya itu sudah ada di RPS, jadi bisa digunakan sebenarnya. Boleh, Pak. Oh gitu, oke. Iya terjawab ini. Soal yang nanya ke saya sampaikan di sini ya. Makasih. Oke, Pak. Monggo barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan. Oh ini ada yang di kolom chat. Download RPS officialnya di sheet bagian mana J? Nah, Mbak Putri mungkin bisa bantu Pak Arifianto. Download nih. Oh ini Bu Neci juga dua chat ya. Untuk ini cek untuk RPS Bapak Ibu ini semuanya full online gitu. Nanti kalau di download takutnya ada beberapa link yang saya tautkan dengan file online yang lain. Jadi takutnya ada beberapa formula yang tidak bisa jalan. Namun jika misalkan mau ambil kompilasinya, Bapak Ibu tinggal di Ctrl P aja atau di print dalam bentuk PDF nantinya pada kompilasi sheet kompilasinya. Itu aja Bu. Mungkin bisa di share screen Bu. Oh gitu. Ya maaf. Share screen. Nah ini kebetulan ini punya saya nih. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ini yang dari tabel RPS ya Bapak Ibu. Jadi masih. Kemarin saya sudah sampai di file kompilasi juga Mas Arifianto. Oke, siap tapi Bu. Maksudnya udah yang official itu kan ada QR-nya itu ya. Oh, untuk kelengkapan tanda tangannya Bapak Ibu. Ya, untuk dibuat sister. Gitu. Oke, siap. Yeah. Untuk itu nanti kami akan publish di web Bapak Ibu. Nanti kita apa namanya? Soalnya saya tadi lihat ada yang RPS-nya udah pakai QR, kalau dikompilasi saya udah ngerti dari kemarin gitu. Ya nanti dari tim kan kami masih menunggu dari beberapa koordinator yang belum mengumpulkan, belum melengkapi ya dari tabel isian yang sudah disiapkan gitu. Nanti misalnya sudah, nanti kita akan generate ya Pak, nanti dipublish di webnya Informatika di RPS. Gitu. Oke, siap. Berarti saya nggak kelewatan gitu lah. Iya Bu, buatan. Ya. Ya ini ada pertanyaan dari Pak Ferian. Pak, apa nggak terlalu berat untuk dosen administrasinya itu nanti kalau penilaiannya seperti itu? Nah. Monggo Bu Indah mungkin bisa menanggapi. Pak Ferian, berat Pak. Makanya kemarin kita juga mikir gimana caranya ini dosen biar nggak terlalu berat. Memang karena kita biasa dari sistem yang sebelumnya itu kan ya sudah di akhir aja gelondongan gitu. Ternyata sekarang kan siklusnya dituntut seperti itu ya Pak, untuk
entah itu diborang gitu, kemudian sesuai dengan Permendikbud yang tadi di awal saya sampaikan, itu juga mengharuskan bahwa prodi itu bisa mengukur capaian pembelajaran dari lulusannya. Nah, mau nggak mau Pak, itu kita harus implementasikan gitu. Makanya yang semester kemarin sudah jalan itu belum berani nih kita publish langsung gitu. Jadi kita spill dulu dari koordinator gitu. Nanti selanjutnya ke dosen. Nah, ini saatnya gitu ya, karena sudah buku kurikulum juga sudah launching gitu. Nah, ini kan ya prodi juga harus implementasi itu. Begitu Pak Ferian. Nanti ini kok Pak, jadi karena 70 ya, kemarin juga kita mikir itu sangat dulu memang sudah kita pikirkan dari dulu gitu, gimana caranya ya. Kalau belum tersistem memang cukup berat, sudah tersistem pun juga tetap berat ya Pak. Jadi karena juga belum semua mengimplementasikan OBE, ya ini sistemnya alhamdulillah dibantu tim untuk menyiapkan supaya sedikit mengurangi beban dari Bapak Ibu gitu ya. Terus ini agak sedikit nggak masuk akal. Iya. Gitu. Mohon izin, saya mau konfirmasi ya mengenai yang untuk di IF sedikit berbeda dengan yang di SI. Yang di SI ini saya kirim di chat ya. Ini tampilannya kalau di SI itu per CPMK harus dibuat kriteria lulus tercapai atau tidak. Itu saya kolomnya kalau bisa dilihat itu saya kirimkan ya. Itu monggo. Tapi kalau di tampilannya formnya itu kayaknya belum diupdate ya. Ibu, untuk kelulusan CPMK sementara ini kami di handle prodi. Di handle prodi. Kami buat, Okay. jadi formulanya ada di belakang, Bu. Oke, berarti di kumulatifnya ya, berarti bukan di saya ya. Oke. Bapak Ibu tugas dari Bapak Ibu Input dosen aja. input nilai aja dulu. Oke, siap. Waktu jelimet tapi ya matur nuwun. Per hari per pertemuan ya Bu. Sudah mudeng nggak insya Allah. Pak Lukman seperti itu. Monggo Pak Lukman. Izin bertanya Bapak Ibu terkait dengan nilai tadi. Mungkin ini hampir sama dengan beberapa Bapak Ibu dosen yang lain juga prepare nilainya mungkin by parameter variabel yang sebelumnya sudah dibikin ya, bukan per pertemuan lagi. Nah, pertanyaan saya lebih kayak gini, kan kita sudah hampir jalan selesai, tinggal nunggu UAS untuk menginputkan nilai dan sudah langsung jadi. Artinya nilai yang nantinya akan kita serahkan ke DAAK apakah sama dengan nilai yang tadi dikompil di pertemuan itu, atau ini nanti larinya cuma ke prodi aja nih yang dikirim ke DAAK cuma yang kita bikin nih. Nah, mungkin apakah harus disamakan karena ada beberapa penyesuaian lagi mestinya karena di breakdown di pertemuannya itu, atau cuman ini sementara untuk prodi aja, tapi yang di DAAK misalkan by parameter yang nilainya cuman nilai angka dan huruf seperti itu. Mungkin itu sih Pak Ibu. Terima kasih Pak Lukman. Untuk bagaimana mengirimkan ke DAAK gitu ya, nanti penilaiannya sebenarnya kan kita sudah lakukan ya. Ada detail-detail nilai yang sudah kita masukkan untuk tiap penugasan itu kan kita sudah punya gitu. Formatnya pakai yang lama. Nah, nanti untuk di DAAK itu kan formatnya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, karena DAAK nilai angka dan nilai huruf saja yang nanti dikirim ke DAAK itu masih dilakukan. Karena tadi seperti yang saya sampaikan belum semua prodi mengimplementasikan itu dan sistem di kami kan belum mengakomodir ya untuk penilaian CPL. Nah, sehingga untuk capaian pembelajaran lulusan ini kita tarik di prodi dulu sementara ya. Jadi nanti yang mengevaluasi masih prodi, nanti melihat pemenuhan CPL-nya berapa persen tadi itu masih dikirimnya ke prodi terlebih dahulu. Itu untuk keperluan kami juga nanti administrasi di prodi. Terima kasih Pak Lukman.
Ini sepertinya perlu workshop ini. Saya yang tingkat DDR ya, daya dong rendah itu kalau Zoom ini kita perlu workshop ya sepertinya. Ngasuh kawruh nanti ke teman-teman kira-kira. Cuman pertanyaan saya gini, apa yang disampaikan Mas Lukman tadi, sementara ini mungkin dosen ada variabel kehadiran, tugas 1, tugas 2, terus ujian mid, ujian akhir semester. Namun kalau dilihat dari paparan tadi kan per pertemuan itu harus ada evaluasi gitu ya. Nah, bagaimana mentransfer katakanlah dari 4 variabel nilai yang sudah ditetapkan karena ini semester udah jalan masalahnya. Itu ke dalam semua pertemuan yang ada. Katakan kalau 2 SKS berarti kan ada 16 kan termasuk UAS dan mid semester itu, kan berarti besok nggak ada UAS dan UTS gitu ya, karena kan polanya kan otomatis kan sudah nilai akhir itu sudah kelihatan gitu. Nah, ada nggak sih ya dalam hal ini transformasi sementara gitu loh, berkaitan dengan apakah ini nanti dilaksanakan di semester ini dalam rangka untuk nututi akreditasi nanti, atau akan dilaksanakan semester depan, sehingga semester depan itu masing-masing dosen tiap pertemuan itu ada evaluasi walaupun metodenya tadi sampling dan lain sebagainya, untuk setiap pertemuan itu pasti ada evaluasi. Atau semester ini wajib harus setor ke prodi, sehingga distribusi nilai sekian pertemuan itu dosen itu harus, kalau tadi menempatkan 4 variabel yang dinilai itu kemudian terdistribusi di semua pertemuan, atau bagaimana itu? Mungkin Bu Winda atau Pak Akbarul bisa menjelaskan, atau Pak Arifianto monggo. Ya, nanti bisa dibantu melengkapi Pak Arul atau Pak Arifianto atau Bu Bekti ya. Untuk proses transformasi tadi ya, proses dari yang sebelumnya ini kan kita juga memang nggak bisa memaksa langsung ini harus gitu Pak. Itu cuman kita siapkan template ini untuk bantu dosen nanti untuk memasukkan poin penilaiannya. Mungkin kalau yang sudah berjalan ini kan karena mungkin ada satu pertemuan yang nggak ada asesmennya, kemudian nanti pertemuan berikutnya mungkin dirapel gitu ya Pak, di satu pertemuan misalnya ada kuis gitu untuk menilai sub CPMK yang mana saja gitu, itu bisa di breakdown nanti ke dalam nilainya, itu bisa diambil rata-rata atau untuk dimasukkan ke dalam tiap pertemuan tadi Pak, gitu. Jadi tetap masih ada nanti untuk formatnya, jadi tetap terisi gitu untuk tiap pertemuannya. Atau standarnya gimana? Nyun sewu, kalau OBE itu orientasinya kan peserta pembelajaran itu kompeten, artinya sudah memenuhi nilai ABC ya kudunya lulus kabeh gitu, nggak ada yang nggak lulus gitu. Yang jadi masalah itu ada mahasiswa yang nggak lulus gitu loh. Ya karena variabel yang lain itu misalkan nilainya D atau nilainya E, artinya dia nggak kompeten. Padahal kalau dalam konteks OBE itu semua peserta pembelajaran kan wajib lulus gitu loh. Nah, syarat minimal lulusnya itu apa? Apakah C, apakah B, atau pola standarnya, kemudian rentang nilainya kan yang jelas kan oke, udah kompeten nih, udah menunjukkan outcome-nya, pengalamannya itu dia sudah memenuhi standar minimal kompetensi, terus tinggal nilainya gitu loh. Tapi kalau belum kompeten kan dia harus ngulang gitu loh. Atau mendapatkan tambahan penugasan supaya dia kompeten di variabel mana kan itu. Nah itu kebijakannya seperti apa? Ya Pak, untuk OBE memang kalau misalnya belum lulus di CPMK ini harus diulang dulu, jadi tadi misalnya dari SCPMK, SCPMK ini kemudian nanti dimasukkan dikompilasi ke dalam CPMK, kemudian bisa dilihat di sana CPMK mana yang belum memenuhi, itu kan sebenarnya
dari kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengisikan ini itu terlihat gitu. Cuman kan karena sistem di Amikom belum mengakomodir itu, remedi kan juga masih apa namanya di satu dosen gitu ya. Remedinya juga gelondongan gitu, belum per CPMK. Gitu. Sementara ya kita masih jalan ini dulu aja. Jadi kita akan ceritakan juga kalau misalnya nanti asesor atau ini datang, ya kita akan ceritakan tahap kita sampai di sini. Karena belum juga satu siklus belum terpenuhi gitu Pak. Siklus OBE kan harusnya sampai ke lulusan ya untuk menilai semua CPL-nya terpenuhi. Nah itu karena 2021 juga belum selesai, ini baru masih semester 3. Nah itu nanti masih di prodi Pak untuk ngecek apakah mahasiswa ini layak gitu lulus dari CPL-nya. Nah, berarti tugas dosen di sini apakah diminta untuk ya nyun sewu ngarang nilai tadi loh di setiap pertemuan, tapi dijembreng dari nilai yang sementara ini. Saya katakanlah saya lah, misalkan saya menggunakan variabel tugas 1, tugas 2, ujian mid, ujian akhir, kemudian keaktifan di dalam mengikuti perkuliahan gitu ya. Nah, berarti kan saya punya 5 variabel nilai gitu. Nah, padahal kan di dalam pertemuan saya nggak menilai gitu. Nah, itu mekanismenya apa yang mesti harus saya lakukan? Saya punya data lah, 5 variabel tadi. Sedang di satu sisi, di sini matriknya kan harus semua pertemuan dievaluasi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mendistribusikan dari 4 variabel itu ke semua pertemuan, atau katakan kalau 2 SKS itu berarti ada 16 tatap muka atau 14 tatap muka lah, 14 tatap muka itu, atau pribadi. Mungkin Pak Akbarul atau mungkin ada pertanyaan yang lain yang sekiranya bisa mewakili. Monggo. Jadi nanti kalau misalnya Pak kita sudah punya, karena sudah berjalan kita punya tugas 1, tugas 2, kemudian kuis, kemudian UTS sama UAS misalnya. Nah itu nanti dipecah aja Pak ke pertemuannya tadi, diambil rata-ratanya, kemudian dimasukkan ke dalam tiap pertemuan tadi, ngaten Pak. Mungkin ya gitu Pak Arifianto mungkin bisa nambahkan. Oke, Pak Wawan izin. Sementara untuk proses formula di belakangnya itu masih bisa mengakomodir untuk nilai rata-rata, di mana nanti totalnya kan memang dapatnya adalah 100 nih. Jadi kalau dilihat dari formulanya itu, jika anaknya dengan rata-rata 100 pasti dapatnya pasti 100 gitu. Karena formulanya di samping sudah ada, Pak. Untuk pembobotan sendiri setiap pertemuannya di setiap tugas itu sebenarnya sudah koordinator sudah sudah paham sudah dapat sosialisasinya kemarin gitu ya. Nah, nanti setiap Bapak jika mau menginputkan, mau menerka-nerka kira-kira seberapa mana itu mungkin bisa dilihat dari persentase yang ada di situ Bapak. Yang di sini. Nah, di sini ada bobotnya. Misalkan tempat saya itu bobot untuk UTS itu 25%, kemudian UAS-nya 25% gitu. Jadi bisa diambil rata-ratanya. Jadi untuk penginputan nilai ini misalkan random gitu 78, jadi nanti akan ada poin di samping itu juga harusnya sudah bisa dipakai. Pak Arief mohon bertanya, masih terkait dengan ini, menyambung ini juga sekalian. Artinya dalam satu mata kuliah, misalkan di Jarkom 1, saya ada 4 dosen. Berarti masing-masing dosen menginputkan di sini semua atau gimana Pak? Ini kebetulan saya masih buka juga, saya ngampu 2 dosen. Siap. Saya ngampu dua kelas, maka saya akan masukkan mahasiswa di 2 kelas itu. Betul. Kemudian dosen yang lain juga akan menginputkan di exit yang sama ini kah atau gimana Pak? Atau sendiri? Untuk yang dosennya banyak tadi Pak Lukman bisa mengcopy sheet-nya aja Pak. Jadi misalnya gini, punya saya ini. Betul. Bapak tinggal copy duplicate aja Pak. Duplicate. Siap. Kemudian di share aja aksesnya ke dosen yang bersangkutan. Oke, siap. Berarti kita bikinkan untuk masing-masing dosen gitu aja ya Pak? Betul. Ya? Mungkin lebih enak gitu ya? Oke, terima kasih Pak Arifianto. Oke, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi, monggo Pak Rudi.
Baik, terima kasih Pak Akbarul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Saya mengapresiasi apa yang sudah dicoba dilakukan oleh teman-teman di informatika ya. Jadi memang kalau tidak dimulai dari semester ini, maka siklus pertamanya nggak akan dimulai-mulai gitu ya, nggak akan dimulai. Jadi momentumnya memang diganjil ya, ganjil 2022-2023. Nah, memang tadi juga saya sudah mengikuti dari awal, banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan dan sedikit kebingungan. Nah, kebetulan saya masuk kategori yang koordinatornya cukup aktif pada mata kuliahnya, sehingga saya dari awal sudah mendapatkan informasi terkait dengan variabel-variabel penilaian ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang lain mungkin yang sudah terlanjur membuat formula-formula sendiri tadi, ya mungkin bisa juga tadi jalan tengahnya. Kalau dari Bu Kaprodi tadi kan di breakdown saja ke masing-masing tiap pertemuan. Asumsinya kan berarti tiap pertemuan itu berarti adalah sub CPMK yang akan dicapai gitu ya. Nah, setiap tugas yang kita berikan itu kan sebenarnya kita sudah bisa juga menilai sub CPMK mana yang kira-kira akan disasar oleh tugas tadi ya. Jadi mungkin saja satu tugas itu bisa saja ada di dalamnya keterlibatan beberapa sub CPMK. Sehingga bukan berarti satu tugas itu hanya untuk satu nilai sebenarnya. Bisa saja satu tugas itu menjadi 3 nilai misalnya di beberapa sub CPMK. Dan memang agak sedikit kerepotan karena kita harus melakukan mapping gitu ya. Tapi saya kira kalau dengan koordinasi dengan koordinator mata kuliahnya nanti, mappingnya nanti bisa dilakukan berarti kan. Artinya saya awal-awal juga punya kasus seperti itu. Jadi sudah punya tugas satu, tapi ternyata sudah jalan 3 pertemuan gitu misalnya gitu ya. Nah, berarti kan 3 pertemuan ini dengan tugas satu tadi, tugas satunya yang saya petakan untuk ke CPMK mana saja ya, kalau untuk yang tugas satu ini ya. Nah, sehingga nanti nilainya sama, tinggal saya copy paste ke 3 sub CPMK yang untuk 3 pertemuan yang sudah terlewati misalnya seperti itu. Itu untuk kasus yang tugas satu. Tugas 2 juga mungkin bisa dibuat seperti itu. Sub CPMK mana yang kira-kira disasar ketika kita memberikan tugas. Karena saya kira kita semua kalau mengajarkan setiap materi kita memberikan apa objektifnya. Nah, objektif itu kan berarti sebenarnya adalah capaian pembelajaran yang akan dicapai di setiap sesi tadi. Nah, yang ada kemungkinan capaian ini bisa saja sebenarnya itu menyasar untuk beberapa sub CPMK yang awalnya kita belum tahu sebenarnya petanya seperti apa, tapi sekarang akhirnya bisa kita tahu petanya. Nah, mungkin itu sebagai awal, mungkin usulan saya saja sebagai jalan tengahnya, karena kalau nanti yang dikumpulkan di prodi itu hanya seperti kalau Pak Sudarmo tadi 5 variabel, nanti akhirnya formatnya nanti nggak sama, dan itu akhirnya juga menjadikan ada yang ketidaksesuaian nanti ketika bicara tentang di proses penilaian untuk OBE-nya. Sehingga salah satu caranya tadi, tugas-tugas tadi itu bisa dipetakan menjadi sub CPMK mana saja yang akan disasar. Sehingga akhirnya satu tugas tadi bisa saja kita akan copy paste nilainya ke 3 sub CPMK misalnya, karena kebetulan memang kita sudah tahu petanya itu kita akan menyasar beberapa sub CPMK. Apalagi tadi juga Pak Arifianto mengatakan bisa dengan sampling di dalam ruang kelas, kalau kita pas lagi ingat itu kita tanya. Nah, artinya kan berarti 1-2 orang yang ditanya, berapapun yang hadir di situ kan berarti sama aja, berarti asumsinya menguasai ya, walaupun memang kelemahannya sebenarnya tidak ada yang ideal Bapak Ibu ya, karena kita kelas besar ya. Dengan 65 mahasiswa itu tidak mudah untuk memotret satu persatu kemampuan masing-masing. Tapi kemarin saya juga merasa dibantu dengan adanya Waskita ya, akhirnya bisa membuat kuis-kuis dan seterusnya di sana, dan tinggal diekspor jadi file Excel tuh sangat terbantukan dengan adanya Waskita ya. Jadi memang tidak ada yang ideal, kembali lagi menurut saya tidak ada yang ideal untuk saat ini, apalagi tadi Bu Kaprodi mengatakan sistem informasi di Amikom juga belum mengakomodasi. Bahkan nanti penilaian pun juga akan berubah nanti, kalau menurut gambaran saya, bahwa nanti tidak ada lagi nilai A, B, C misalnya, tapi adanya nanti A minus ya, B plus, B minus, dan seterusnya. Nanti kedepannya pasti harus begitu nantinya kalau kita bicara tentang OBE, sehingga penyesuaian di
sistem informasinya pun juga akhirnya juga harus selaras nantinya. Tapi karena memang belum saat ini belum ideal dan memang belum tersedia semuanya, ya mau tidak mau ya kita harus sedikit bekerja keras lah untuk itu. Tapi intinya saya sangat mensupport apa yang sudah dicapai sampai oleh teman-teman kurikulum di Prodi Informatika. Mudah-mudahan ini tidak melempem semangatnya untuk akhirnya semuanya bisa terwujud. Demikian mungkin dari saya Pak Akbarul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak. Ya koordinatornya aktif, kalau enggak ya dijewer karo PJM itu nanti. Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang Chatnya rame Pak. Oke, alhamdulillah rame. Mungkin sekedar sharing juga. Ini Bapak Ibu untuk tadi menjawab di beberapa chat. Penilaian untuk masalah objektif sebenarnya dengan beberapa teknik yang diterapkan di ini, teknik yang diterapkan sudah sesuai dengan apa yang sudah diminta di apa namanya di peraturan menteri ya, di Permendikbud ya, jadi sudah disesuaikan dengan apa yang sudah ada di peraturan Permendikbud, jadi memang sudah jadi objektif untuk seperti penilaian perspektif yang seperti tadi. Kemudian untuk nilai Bapak Ibu jika misalkan terlanjur, sebenarnya informasi ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelum semester ini berlangsung ya, tapi hanya terbatas pada sekedar koordinator, dengan harapan koordinator menyampaikan informasi ini kepada dosen-dosen yang mengampu gitu Bapak Ibu. Untuk saat ini mungkin ya, bukan mungkin nih, untuk penilaian real ya kami minta real lupa kan nanti tadi realnya ada banyak pertemuan satu asesmen gitu. Tapi yang saya ambil cuma 1 kali penilaian dari sharing tadi, yang jadi sekedar sharing tadi itu banyak sekedar sharing itu boleh monggo Bapak Ibu tekniknya seperti apa. Bapak Ibu yang jelas nilai yang didapat, yang diinputkan di situ diminta adalah nilai real yang monggo di breakdown ke beberapa pertemuan atau untuk mencukupi beberapa asesmen yang diminta. Begitu. Mungkin itu Pak Gubernur. Terima kasih Pak Arfianto. Ini ada lagi yang itu masalahnya nanti apa itu juga di-share ke mahasiswa mboten nggih? Nilaian breakdown-nya itu. Soalnya nanti takutnya yang nilai nggak real nanti jadi protes mahasiswa gitu. Kalau untuk yang di-share ke mahasiswa itu masih yang dikumpulkan ke DAK ya, tapi nanti monggo Bapak Ibu kan biasanya di dashboard itu kan juga mengirimkan ke mahasiswa juga. Nah, itu untuk detail nilainya bisa di-share-kan gitu. Tapi misalnya yang di-share ke mahasiswa ya saat ini yang masih seperti yang dikumpulkan ke DAK gitu, Bu. Oke. Ya. Kalau di saya soalnya semuanya saya share ke mahasiswa gitu. Ya. Nah, itu jadi harus sinkron antara yang hasil akhir antara DAK dengan yang ini gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nancy. Barangkali ada lagi Bapak Ibu. Untuk ini tadi Pak, apa namanya? Mahasiswa nanti dapat share itu enggak sih gitu ya pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, nilai RPS yang file RPS Bapak Ibu itu terpublish di website Informatika. Jadi jika ada mahasiswa yang mungkin pengen tahu tiba-tiba dia mencari gitu, dia pasti menemukan file tersebut dan bisa melihat secara utuh nanti sebenarnya ketika, tapi secara administratif kita tidak mempublish secara langsung gitu ya. Yang dipublish kami tetap dari nilai resmi dari DAK gitu. Kalau misalkan dilihat dari CPMK-nya, dari RPS ya Bapak Ibu bisa dipetani bahwa setiap pertemuan itu akan ada satu asesmen. Maka jika mahasiswanya mungkin kritis, pasti dia tanya setiap kali ini pertemuan asesmennya apa ya? Karena di setiap RPS satu pertemuan, 1 minggu pertemuan itu pasti ada, sampingnya kan pasti ada asesmen yang Bapak Ibu buat. Jadi pasti jika ada mahasiswa yang kritis pasti itu biasanya agak sedikit tanya, oh
Ada assessment nggak sih gitu? Nah, mungkin paling seperti itu nanti Ibu. Tapi secara administratif, secara resmi, nilai yang dipublish itu adalah yang dari DAK untuk ke mahasiswa. Gitu Pak Bro. Oke, terima kasih Pak Arifianto. Nah, Bapak Ibu, monggo silakan bisa langsung dipraktekkan di sheet-nya masing-masing dan nanti koordinator bisa menduplikat sheet penilaian dan nanti dalam prosesnya apabila masih ada kebingungan nanti bisa menghubungi Prodi, bisa ke saya Pak Arifianto atau Mbak Suktiningsih dan kami akan coba bantu untuk menjabarkan ya, barangkali masih ada yang bingung. Tapi insya Allah pada intinya ini kita semua berikhtiar untuk menuju siklus OBE dan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi tidak ada yang ideal, dan kita tempuh jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kami di tim juga berikhtiar untuk membangun sebuah platform yang bisa meminimalisir proses administratifnya Bapak Ibu. Jadi kami dalam berproses ini mindsetnya insya Allah konsisten ya. Kami coba supaya effort di sisi Bapak Ibu dosen itu tidak terlalu besar dan syukur-syukur Indian bisa disupport dengan teknologi. Jadi kalau semuanya manual ya jadi lucu kampus teknologi kok lahnya manual kan. Nah, barangkali kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, bisa statement dari Bu Winda, mungkin ada yang mau diarahkan dulu. Masih di mute. Oh, itu masih ada pertanyaan terus ya. Masih di kolom chat. Wah, ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wah, ini yang juga sudah menilai mahasiswa pertemuan itu dengan detail ya, pertemuan ada penugasan dan seterusnya. Terima kasih. Saya ucapkan partisipasi Bapak Ibu. Kemudian itu Pak Aris masih menanyakan pelatihannya kapan. Ini tadi pelatihan ya, Pak. Ini tadi pelatihan, kemudian nanti untuk poin-poin penilaian, butir-butir penilaiannya, prosentasenya dan seterusnya itu bisa ditanyakan ke koordinatornya di RPS-nya ya, di RPS yang sudah diisikan oleh koordinator. Kemudian kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke tim pengembang kurikulum. Matur nuwun Bapak Ibu atas usahanya, partisipasinya dalam usaha kita menempuh ya ke jalan yang lebih baik gitu. Semoga nanti saya juga mohon doanya Bapak Ibu bahwa informatika bulan Maret itu habis untuk akreditasinya dan kami sudah submit untuk borangnya. Mohon doa support Bapak Ibu agar kita bisa menuju hasil akreditasi baik ya, lebih baik ya, berarti sangat baik dan juga unggul insya Allah gitu ya. Mohon support dan doa dari Bapak Ibu semua. Dan ada pesan dari SDM. Ini iklan sebentar ya Pak. Jadi dapat pesan dari SDM untuk yang Bapak Ibu yang masih AA, kemarin sudah ada beberapa pertemuan untuk segera berprogres menuju ke lektor. Bagi yang belum mengumpulkan laporan progresnya, ini masih ditunggu dan sangat ditunggu gitu ya, karena tadi dapat pesan gitu sangat keras bahwa harus mengirimkan laporannya, progresnya sampai di mana. Itu mohon Bapak Ibu aktif untuk menyampaikan reportnya. Mengatakan Bapak Ibu, terima kasih untuk luang waktunya, untuk recording mungkin nanti setelah acara ini bisa kami share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian sudah berakhir acara kita. Tadi diawali dengan berdoa dan mari kita tutup dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa silakan. Baik, dengan demikian sudah berakhir acara hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar, dan diberikan kemudahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.